Satuan Pendidikan. Pendidikan. Kasih tugas. Kasih tugas. Siswa-siswa. Guru-guru. Konsep Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka, maka fokus saya pada siswa. Kurikulum 2013 sudah saya tinggalkan. Nanti ini Bapak Ibu, ayo pelan-pelan kita move on. Coba ni. Karena ini pasti. Dia kan bawa pemikiran banyak lagi di situ. Ini hanya kontrol bawa pemikiran. Nah, yang kedua, mungkin ini misalnya.
membiayai merancang pembelajaran anak-anak atau seperti apa? Atau yang penting masuk kelas, ajar, materi buku selesai, begitu bunyi bel, oh salah, masuk keluar. Atau seperti apa? Atau masih seperti anak-anak buat rasanya ada undangan 1 jam aja, nanti balik lagi sama-sama ya. Berarti seperti apa? Tidak ada satu lagi seperti itu ya? Yang mana? Yang senyum-senyum ada begitu ya. Ya, mengajar tergantung kondisi. RPP ini coret-coret Bapak Ibu? Enggak. Tapi itu Mau dicoret nggak usah pakai lagi ya? Nanti sebisa depan, tahun depan dua lagi capek ya. Jadi RPP-nya masih rapi, wangi, ya. Ganti tanggal. Masih dalam lagi, nggak lupa dalam lagi sama nasibannya. Yang penting waktu aplikasi datang ada lapor ke SKS, sistem tunggu semalam untuk aplikasi, ada semua dokumennya. Yang itu soalnya sekarang aplikasi nggak pakai lagi dokumen, walaupun ada hanya sebagai pelengkap bahwa ada buku fisik, tapi basisnya sudah berubah. Pembelajaran juga demikian, tetap ada perencanaan. Ada perencanaan saja kita hilang arah. Ya. Jadi keluar sampai kaget tadi. Ngomong apa saya kok menyampaikan itu? Oh itu di DPR rumah. Ya kan? Ya. Memberikan PR itu merupakan salah satu penanda Bapak Ibu takut tidak tuntas tadi. Bapak Ibu tidak yakin dengan diri sendiri. Bapak Ibu tidak yakin dengan PP yang Bapak Ibu buat sendiri. Kalau buat sendiri, kalau tak buat betul kayak itu lagi. Apakah kita akan merdeka dari PP dengan kurikulum merdeka? Bapak mana? Apanya Bu? Apakah Bapak Ibu akan merdeka tidak buat PPP lagi ketika sekolah Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka? Ganti nama dari modul ajar. Beda juga isinya, beda cara, beda proses penyusunannya, dan beda target.
yang pasif, kolaboratif, komunikasi, thinking, kreatif, dan pasif. Harus ada hot, berpikir tingkat tinggi. Harus ada apa lagi Pak Ibu? Yang Bapak Ibu isi survei sekarang di Bapak Ibu, siswa-siswa nanti, siswa SMA sudah selesai dengan AMPK ya? Ada literasi ya Bapak Ibu ya? Ya. Apalagi isinya? Harus ada STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik, dan harus ada art. Harus ada seni. Seni yang mengasah simpati dan empati siswa kita sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengenali diri sendiri dan mengenali orang lain. Karena tujuan akhir pendidikan bukan ijazah. Ijazah hanya legalitas bahwa dia pernah bersekolah. Tapi tujuan akhir pendidikan adalah ia mampu bertahan hidup di kondisi apapun juga bersama siapapun juga. Tuh. Makanya dari kayak Umar tadi Bapak Ibu lihat ya, revolusi industri 4.0. Kalau kita 0.4 apa 4.0? Jangan-jangan belum jadi misalnya, bukan 4.0, 0.4. Ya, karena berubah. Kita sekarang sedang menuju negara lain sudah berada di society 5.0. Kita belum, kita masih di revolusi industri 4.0. Artinya teknologi masih menguasai kita. Kalau sudah masuk society 5.0, ya, artinya teknologi itu kita yang punya kendali. Kita yang punya kendali. Makanya tadi Bapak di rumah ada literasi digital, literasi teknologi. Kalau dulu pergi ke perusahaan, kalau merah-merahnya berjejer, bukan satu HP saja itu sampai 10 yang kelihatan. Kalau sekarang cuma 2 HP. Yang dipegang itu cuma tombol aja. Jadi kita harus literasi digital dan literasi teknologi. Agar kita yang memanfaatkan teknologi. Agar dalam pembelajaran kita memanfaatkan teknologi, bukan menyalahkan teknologi. Anaknya nanti HP pulang, rusak. Berarti kita masih di 0.4. Kita masih dikuasai oleh teknologi. Mestinya teknologi itu yang kita gunakan untuk memudahkan kita. Kenapa malah dia yang rusak dari kita? HP rusak. Kita belum pada literasi digital. Bapak Ibu, mereka ini wajib semua
kemampuan. Di sini, nah ini yang penting. Di sini berisikan struktur kurikulum, jam mengajar Bapak Ibu, dan pengakuan sertifikasi. Kalau yang sertifikasi, nanti pengakuan jumlah jam ya. Jadi kalau nantinya di kurikulum merdeka jamnya tidak cukup, ya, tapi masih diakui jumlah jam yang Bapak Ibu melaksanakan kurikulum 2013. Sampai nanti 2024 semua sekolah harus melaksanakan kurikulum merdeka. Karena ini sedang berproses. Laporannya itu sedang berproses. Pun Bapak Ibu tidak mungkin Bapak Ibu tidak jam ketika berpindah ke kurikulum merdeka. Karena ada titik-titik yang Bapak Ibu diberi jam tambahan, pasti akan cukup. Kalau dulu harus sudah tidak sekolah lain ya Bu ya, ada di tempat lain. Nah sekarang Bapak Ibu malah bingung. Kok lebih banyak aja saya ya? Jam ajarnya maksudnya. Bukan jam ASN ya. ASN wajib kan 37,5 ya. Ini jam ajarnya lebih banyak ya. Karena kan yang 24 itu minimal. Ya kan 24 itu minimal Bu. Karena tak skor, Ibu udah di skor 15 menit per jam. Jamnya kan 60 ya. Tapi JP Bapak Ibu 45. Mau diskon lagi diskon berapa Bu? Masa mau kayak SD cuma 35 menit per JP? Nanti anak-anak kita dapat ijazah SD. Dengan jamnya Jam SD. Tapi kewajiban Bapak Ibu tetap 37,5 jam per minggu. Sisanya untuk apa? Perencanaan, buat bahan, alat peraga, penilaian, merevisi modul ajar. Karena modul ajar wajib direvisi setelah melakukan asesmen diagnostik. Modul ajar bisa berkali-kali direvisi, tiada batas, mengikut asesmen diagnostik. Bapak Ibu akan mengajar lebih tenang karena sekali untuk satu fase. Kalau SMA MA ada 2 fase ya. Fase E kelas 10, fase F jadi ada 2 fase. Jadi capaian pembelajaran itu dijabarkan ke dalam fase. Jadi untuk fase E capaian pembelajarannya dijabarkan berarti dalam 2 semester, setahun, sekali buat. Untuk fase F capaian pembelajarannya dijabarkan untuk 2 tahun, sekali buat. Jadi tidak ada lagi buat FPP minggu depan mau masuk baru hari ini buat. Itu cerita lama, kita tinggalkan, kuncinya pun sudah kita buat. Nah, ini ya pada Ibu tentang CP-CP. Nah, sekarang ada keluar keputusan BSKAP, CP-nya itu sudah disempurnakan ke nomor 033. Ya, belum ada 033. Dalam link saya ada
dua, karena yang diterima di matematika di 1, yang diterima di 10. Tapi kan beda-beda kecerdasannya, jadi tidak dipersaingkan. Makanya skripsi. Tapi jika orang tua ingin ada akar, ya seperti saya ini kita kan dari kuliah, lapor akar, mau baca, itu makanya, memang udah skripsi, semua pada baca, dia pakai ring, pakai rentang 45 sampai 90, 95 direntangkan. Jadi capaian misalnya 95 sampai 100, seperti apa capaiannya? Atau 80 sampai 90, 10 remnya, seperti apa capaiannya? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada angka yang bulat pasti, tapi dia rentang. Usahakan tidak menggunakan ranking, karena memang siswa kita itu beda siswa beda kecerdasan. Jadi kita menghargai kecerdasannya masing-masing, bahkan minatnya masing-masing. Ya, itu ada sekolah-sekolah yang mendaftar untuk menjadi sekolah PSK. Mereka itu sepenuhnya menjadi sekolah pelaku kurikulum merdeka, tidak ada tawar-menawar. Ada sekolah-sekolah yang kemudian memilih untuk melakukan kurikulum mereka secara mandiri. Secara mandiri pun ini ada pilihannya masing-masing. Kurikulum biasa saja kita masih diberi pilihan 1 K13 secara penuh. Sampai sekarang ada itu ya. Sampai memang keluar surat bahwa dari Menteri Kesehatan bahwa COVID adalah endemik. Sekarang itu belum keluar ya, masih pandemi di beberapa daerah. Ini setelah endemik itu belum keluar. Nah, sampai nanti keluar bahwa COVID endemik, kita masih boleh melakukan 3 pilihan kurikulum di luar kurikulum merdeka. Pakai K13 secara penuh, kurikulum darurat yang sudah pernah disampaikan, sudah pernah di-SK-kan, sudah pernah dibuat Permendikbudnya. Jadi hanya kade-kade esensial saja yang kita ajarkan kepada siswa, yang kita tinggalkan, lebih ringkas. Kemudian ada kurikulum merdeka. Untuk saat ini Bapak Ibu masih diberi kesempatan memilih yang ketiga ini. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saya mau pakai K13, silahkan. Saya masih mau pakai kurikulum darurat, silahkan. Saya mau maju lagi, coba-coba masuk ke kurikulum merdeka, silahkan juga. Silahkan. Nah, pelaksanaan kurikulum merdeka pun tidak sembarangan kepada Ibu. Ada tahapannya. Sekolah, ini saya tidak tahu kemenangannya, tapi kalau Kemendikbud, sekolah itu harus mengisi survei kesiapan untuk bisa dinyatakan dia boleh melakukan kurikulum merdeka. Kalau gimana ada mengisi survei kesiapan? Tapi ada beberapa sekolah yang di-SK-kan siap melaksanakan kurikulum merdeka ya. Kepada Ibu, untuk pelaku kurikulum merdeka sepenuhnya itu, untuk Kemendikbud itu ada SMA dan SMA ya, melalui PSP, kalau tidak SMK namanya pusat unggulan. Kemudian di level TK juga ada PSP TK, PAUD, sekolah SD, SMP juga ada. Tapi kelasnya beda. Kalau SD hanya di kelas 1 dan kelas 4 saja, belum seluruhnya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin juga di Excel, di MAN, di MIT, di kelas 1 beda-beda, tidak semuanya. Jadi kelas 1 dengan kelas 4 ya. Kemudian di SMP-nya nanti kelas 7, kalau di SMA-nya nanti di kelas 10 saja duluannya. Jadi tidak keseluruhannya. Nanti anak kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, nanti terus seperti itu. Jadi anak kelas 4 naik ke kelas 5. Kelas 5, kelas 6 selesai format. Jadi dia tidak keseluruhan. Karena pada Ibu, kalau kita terapkan di kelas 11, 12, kasihan mereka. Karena mereka berada di tengah-tengah. Ya, nantinya lagi
lagi dunia mendukun mana doa penutup. Dunia mendukun mana doa penutup ke ujung. Kata putunan gua batro. Itu ya. Jadi saya suami tadi itu mulai dari kelas 1. Jadi memang dari pembentukan pertama dari kelas 10. Nanti dia naik kelas 2, baru kita di kelas 2 mengajarkannya. Jadi dia berlanjutan. Jadi dia di kelas 2, kelas 13, dia ada dari kelas 13-nya sampai dia selesai. Bapak Ibu berarti bikin K13 sama kurikulum merdeka kan? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting siswa. Bapak Ibu memang akan lebih lelah di awal, saya lelah, tapi nanti Bapak Ibu akan merasakan ternyata lebih mudah kurikulum merdeka daripada kurikulum yang lain. Baik, Bapak Ibu. Lebih sederhana dan mendalam itu. Bapak Ibu, dia lebih sederhana dan mendalam. Bapak Ibu tidak terpaku pada materi yang Bapak Ibu harus cari di buku teks. Dan 13 Bapak Ibu panik ya. Buku teksnya kok sedikit kali ya, cuma 1 paragraf ya. Eksposisi. Apa yang diajarkan? Kalau di sini Bapak Ibu memang bukunya disediakan, tapi kita disuruh mengelola pembelajaran dan menambah, memang wajib tambah. Tidak boleh terpaku pada buku teks, harus tambah karena harus literasi, harus dikembangkan literasinya. Kemudian Bapak Ibu untuk materi itu sudah ditentukan dalam PP. Materinya sudah ada di dalam PP. Nah, misalnya untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 10, dia ada 1 JP yang akan dijabarkan sepanjang tahun. Bapak Ibu lihat sana di JP tersebut. Apa saja materinya? Nah, materi itu yang Bapak Ibu kembangkan sepanjang tahun. Tapi Bapak Ibu juga harus analisis kalender akademik. Karena Bapak Ibu selain mengajarkan di dalam intrakurikuler, Bapak Ibu juga terlibat di proyek B5. Proyek Profil Pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu seperti misalnya agama. Nanti kita harus tunggu dulu ya. Jadi agama itu jam agama Bapak Ibu dibagi 2/3 untuk pembelajaran intra, 1/3 diambil untuk proyek. Tapi hitungan jam mengajar Bapak Ibu tetap hitungan total dari jam intra dan jam proyek. Tidak terpisah. Jam intra dan jam proyek. Tapi ketika dihitung tidak koordinasi, dia menjadi 1 jam. Jam kerja Bapak Ibu tidak terpisah. Walaupun kegiatannya ada 2, tapi hitungan dan kerja politik tetap 1. Jadi tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang. Malah untuk guru yang kurang jam, maka akan cukup. Kita lihat di mana cukupnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, lebih merdeka. Bapak Ibu, kita tidak ada lagi
walaupun yang membedakan itu hanya anggaran. Gurunya saja beda, siswanya saja beda, luas halaman saja beda, pohon-pohon yang tumbuh saja beda, masa kurikulumnya sama. Walaupun satu MGMP tetap beda, karena harus mengikut rapor tubuh, mengikut karakteristik siswa, mengikut daya dukung sekolah. Jadi kurikulum merdeka Bapak Ibu harus dasarnya diberi oleh pemerintah, Bapak Ibu harus mengembangkan sendiri. banyak yang menurut tarbiyah. Nah, Bapak Ibu, catatan saya di sini, ketika mengembangkan kurikulum merdeka itu harus relevan dengan keadaan terkini, harus kontekstual dengan kondisi lingkungan. Jadi misalnya kita mau bahas tentang penyakit manusia yang disebabkan oleh virus, Bapak Ibu nggak usah bicara tentang virus apa ya biasanya kita bicara virus flu. Virus flu tidak tren saat ini. Yang tren ini saat ini Bapak Ibu itu apa? Saat ini Bapak Ibu yang sedang tren itu adalah virus penyakit mulut dan kuku. Corona nggak tren ya. Selesai. Cacar monyet. Itu sedang tren. Jadi Bapak Ibu guru artinya Bapak Ibu guru tidak boleh ketinggalan berita. Harus update. Supaya bisa update, jangan drop. Supaya tidak kacau, Bapak Ibu harus belajar, harus gaul sama guru-guru lainnya. Iya, harus ikut MGMP, ikut komunitas belajar. Jadi tidak ditinggal oleh informasi. Jangan mengejar ketinggalan. Udah ditinggal Bapak Ibu kejar lagi. Dia tinggal di belakang, jadi tidak. Jadi jangan pernah mengejar. Udah ditinggal nggak kejar Bu? Ya Pak ya? Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, Kok dia gitu? saya kasih dulu. Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Belum? Ada. Ada Bu, banyak kali pertanyaan. Banyak cerita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara. Saya Nela Amalia dari Masa Tinggi. Saya mengajar geografi dan baru-baru ini juga mengajar PKN. Jadi ini menarik sekali ya. Saya pertanyaan itu udah timbul dari pembelajaran abad 21. Terus ini udah kurikulum merdeka. Tapi ini dua hal yang menurut saya sangat relate. Ya, abad 21 dan kurikulum merdeka sama-sama tentang teknologi dan sama-sama tentang apakah guru dan siswa itu sudah behave sama teknologi itu sendiri. Nah, permasalahan yang saya temukan di sini ya, saya baru juga bertugas di sini adalah ada beberapa kelas yang memang ada anak yang sudah behave, itu kita ada ke kurikulum merdeka, sudah ada anak yang berkarakter seperti itu, bisa kita ada di situ, sudah tepat menggunakan teknologi, sudah menguasai isu-isu. Nah, tapi 80%-nya justru anak-anak yang menggunakan media lebih ke sosial media yang malah yang merusak adab mereka gitu. Nah, misalnya, mohon maaf ya, TikTok. Tapi memang mungkin ada beberapa konten di TikTok yang bagus, tapi mostly nggak bisa. Saya nggak bisa mentolerir itu. Jadi waktu saya itu sering masuk ke kelas, terus saya langsung tanya isu-isu terbaru yang kalian ingin angkat apa? Yang ada kaitannya sama PPKN misalnya. Apa sih yang kalian tahu gitu? Saya coba nanya, kalian tahu bomnya nggak? Pasti mereka semua tahu. Yang SPBD itu. Kalian tahu ragil nggak? Lebih parah. Ragil ini LGBT dari Jerman ya, kalau Indonesia Jerman. Mereka semua tahu dan berteriak-teriak tentang itu. Tapi ketika saya tanya, kalian tahu Miska dan Devon? Nggak ada yang tahu. Padahal itu anak kita berprestasi. Jadi mereka ini memang mengangkat apapun yang ada di sosial media. Jadi saya rasa kurikulum merdeka sama angka 21 ini untuk mengarah ke sana, untuk bisa anak-anak ini behave dulu terhadap percakapan mereka. Jadi tentang kebijaksanaan. Anak-anak ini harus sudah bijaksana. Teknologi. Nah, versus kita sebagai pengajar yang kita udah behave belum. Nah, untuk mencapai itu di kondisi sosial ekonomi
project atau bikin problem based learning, 10 menit kita tanya untuk mereka itu melihat konsep, untuk mereka itu menentukan masalah, nonton video TikTok, kita buat TikTok, nonton video, nah dari video tersebut selama 10 menit tonton, temukan apa masalah yang ada di dalam video tersebut. Jelas ceritanya, kenapa mereka nonton video? Baru tanya, apa dalam video? Oh, nggak tahu Bu. Pokoknya ada aja sakit, di situ sakit. Harus jelas, sebelum nonton harus jelas. Apa yang perlu dilihat? Sampaikan. Jangan cuma nonton aja. Apa yang harus dia lihat? Apa yang dia harus temukan? Apa yang harus dia perhatikan? Jadi anak-anak konsentrasi untuk menemukan. Jadi dia akan tahu bahwa TikTok itu bukan sekedar untuk entertainment, tapi juga untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu lah yang mengajarkan. Jadi Bapak Ibu gak usah bikin TikTok yang emak-emak gaya milenial. Bapak Ibu bikin TikTok misalnya ya pertumbuhan oke, bukan hari-hari. Hari ini divideokan 5 menit saja. Besok 5 menit. Nanti potongan-potongan video itu kita gabung jadi satu. Terlihat bedanya. Pertama, kedua, ketiga. Anak-anak lihat bagaimana pertumbuhan dari biji kacang hijau sehingga dia menjadi toge yang kalian makan. Kenapa waktu makan toge akarnya dibuang? Jadi Pak Ibu, penggunaan dari kita sendiri, yang orang tua memberi contoh kepada anak-anak sehingga mereka melihat, oh begitu ya penggunaan dari TikTok. Kalau cuma itu aku tidak bisa lebih dari itu bisa. Aku lebih mudah. Mama aja itu gayanya, apa kami? Bapak-bapak aja itu gayanya, apa kami? Kita muda ya, pulau neraka. Betul. Tapi sekalinya anak kami ini sama Ya, sama Pak. sama rumah. Emak. Jadi literasi digital penting. Jadi Mabuk. sekarang ini belum merdeka, literasi digital itu sudah diajarkan dari PAUD TK B. Dia dibiasakan menggunakan teknologi, dibiasakan menggunakan akses internet, dibiasakan menggunakan model-model pembelajaran berbasis digital, sehingga dia paham internet itu untuk apa sebenarnya. Kalau internet saya gunakan seperti ini akan seperti apa saya jadinya. Kalau saya salah gunakan akan seperti apa. Di SD, ayo kita gunakan HP. Anak boleh bawa HP. Dikasih link yang sudah bersih. Dipastikan oleh gurunya link itu sudah bersih dari pencemaran. Jadi tidak ada unsur-unsur yang tidak baik. Berarti kan kita dulu literasi malah 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya kita buka sendiri linknya. Kita buka tidak bagus. Jangan anak-anak coba ketik di Google DNA RNA. Bapak Ibu, kalau DNA RNA Bapak Ibu pasti ada yang reproduksi. Reproduksi yang mana? Iya Bapak Ibu, kenapa? Karena link-link porno seperti itu paling banyak Bapak Ibu. Gak sanggup mungkin itu mendelete setiap hari. Mereka itu setiap hari, kementerian setiap hari mendelete itu ribuan, 10 itu. Sama seperti kata tunggu dan berganti. Satu didelete sama pemerintah 1000 tumbuhnya. Karena itu paling mudah dan paling habis. Uangnya banyak. Pemerintah selalu mensortir, menyaring. Tapi tetap saja Bu. Pandai-pandai polisi lebih pandai mencuri. Polisi bergerak dari curian kan bukan pencurian kan? Ya. Jadi sekarang pun dari PAUD sudah diajarkan untuk literasi digital. Jadi guru PAUD sekarang Pak Ibu sudah diajarkan untuk literasi digital. Bagaimana memanfaatkan digital untuk pembelajaran, bukan hanya untuk entertainment. Jadi dari kita dulu pemanfaatannya, baru kita memberi
Udah ya. Butuh gelombang cinta, buang dulu jangan teman lagi gelombang cinta. Berakhir cintanya. Aglonema lagi apa lagi? Sampai selembar daun 100.000. Gak boleh beda apa-apa yang penting eselon pusat. Itu gak perlu lagi boleh kulit. Kita isi dengan stok kopi dari buku guru mereka. Itu Bapak Ibu bisa baca sambil duduk di rumah, baca di sekolah silakan. Bapak Ibu bisa baca. Kalau mau di print mungkin kesulitan ya. Seperti saya sudah pakai alat bantu kesulitan. Bapak Ibu bawa kalau kami di rumah print atau bawa fotokopi supaya di print 5 kali. Jadi nggak banyak halaman. Bisa tidak? Itu keputusan dari sekolah. Jadi banyak itu disediakan. Modul contoh modul ada yang disediakan di dalam platform Merdeka Mengajar, di dalam PMM. Modul ada, modul ajar ada, modul proyek ada, buku kelas berapa, fase berapa ada. Bapak Ibu kita download saja. Ya. Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tipe-tipe pelaksana kurikulum Merdeka secara mandiri. Ya, boleh silakan Pak. Ya, tadi kan baik, terima kasih. Tadi penekanan dari kurikulum Merdeka adalah fokus pada siswa. Kemudian di sana juga materi yang kita ajarkan, materi yang diinginkan oleh siswa. Jadi otomatis sebelum proses belajar itu terjadi, kita harus duluan mensosialisasikan sama siswa apa materi yang ingin mereka inginkan. Nah, ini gimana kita dapatnya? Kemudian satu lagi pun kalau dipertajam fase I, fase F, itu apa maksudnya? Terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau bantu saya untuk jawab? Bantu, Pasti ada yang udah tahu nih. bantu tanya ada. Bantu tanya masih banyak yang tahu. Ya. Bantu jawab malu-malu, kan tidak tahu jawaban. Aku masih malu-malu ya. Sama ibu nanya aja pun Bapak Ibu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka fokusnya memang kepada siswa-siswa. Apapun rancangan pembelajaran kita yang kita pikirkan siswa saya, karakteristiknya apa? Kalau karakternya seperti ini berarti saya rancangan pembelajarannya seperti ini. Itu ternyata ada yang estetik, ada yang audio, ada yang visual. Ini kalau saya bikin yang visual, nanti yang audio dengan yang estetik bagaimana ya? Tetap harus diakomodasi. Tetap harus. Jadi modul ajar kita itu atau FPP kita itu dia terbuka untuk revisi. Makanya saya bilang tadi selalu ada revisinya. Jadi di sampingnya sediakanlah sedikit, ya. Nah, itu kita menulis tambahan. Karena di dalam sini
digosok adalah jadi makan segala macam. Yang satu pun matanya keluar dari ini. Yang pakai hapus, tegur segala macam. Bapak Ibu pertama, nggak penting mata, yang penting kuping. Jadi matanya ke sana, ke sini, untuk tidak memperhatikan. Dengan bagian anak, sana audio, bapak ceramah, cocok kali matanya ke
susah Kalau kayaknya. ya masih kebayang susah karena baru saya cerita. Nanti begitu kalau mau pelatihan Bapak Ibu silahkan sepakat. Pelatihan ini ada program sendiri yang paling tidak Bapak Ibu 4 kali mengerjakan dari pagi sampai sore. 4 kali mengerjakan mulai dari KOSP, modul ajar, ya, kemudian sampai jadi modul ajar untuk proyek.
Dimarahin teman nanti, jangan tanya. Aja ya, Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Kita sudah tiba di waktu yang kita 12. Kita break sebentar. Kita menghadiri undangan dari kita, undangan beliau, undang kita acara beliau. Mudah-mudahan acara beliau lancar, sukses, dan Bapak baru di depan beliau pun biasanya orang-orang mampu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu kita break sebentar. Kita jumpa lagi jam berapa, Bu? Oh, jam 6.30. Ya, kalau kita pukul jam 2 bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Pas pukul 2 ya, Pak ya? Pukul 2, berarti 2 jam. Karena kan jalan sana kembali pulang ya. Jadi ini masih kulitnya kurikulum Merdeka. Saya juga akan share beberapa tanya jawab penjelasan dari kurikulum Merdeka. Nah, berarti konsep kurikulum Merdeka ini udah ketemu Pak? Bu? Apa Pak kalau orang tanya kurikulum Merdeka itu apa? Merdeka bisa Apa? Pembelajaran berdasarkan tingkatan karakter anak, berdasarkan tingkat kecerdasan anak, berdasarkan potensi anak, berdasarkan minat dan bakat anak. Itu dia. Jadi soal yang makanya juga ya, pembelajaran berdasarkan karakter, tingkat potensi, fase-fase perkembangan, minat dan bakat anak. Nah, itu Bu, menarik FPP. Yang apa? Modul ajar yang berisi materi dan langkah-langkah kegiatan. Makanya kan ditawarkan ya, mandiri belajar, mandiri berbagi ya. Kita masih level 1 untuk mandiri belum terdaftar sebagai pelaksana. Jadi di awal itu kita mandiri belajar. Mandiri belajar itu apa? Masih melaksanakan K13 diwarnai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Mix. Nah, masih melaksanakan K13 tapi ada warna kurikulum Merdeka di situ. Terutama dalam proses pembelajaran. Yang kedua nanti dijelaskan juga. Ada ya masuk terintegrasi dalam pembelajaran itu P5, P5. Apa itu P5 Bapak Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya nanti dijelaskan? Itu saja dulu di tahap awal. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu untuk Kemendiknas mereka masuk melalui sekolah penggerak. Mereka memang ya dibentuk, diajarkan, disosialisasikan, dilatih melalui sekolah penggerak. Saya sudah telusuri. Untuk Kementerian Agama diharapkan kita masuk pada mandiri belajar secara mandiri. Nah yang tanya Ibu, kamu kalau terdaftar sebagai sekolah pelaksana kurikulum Merdeka, mana ibu-ibu yang boleh itu diklat? Nah, saya jawab, jangan bayangkan LKK 13 kurikulum iklan memenuhi. Belum tentu seperti itu kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana? Nanti kita akan diberikan akun. Seluruh guru di Kementerian Agama diberikan akun, Pak. Nah, lalu kita masuk domain itu, platformnya. Nama, saudara nama, drone nama, bapak nama, dengan akun itu masing-masing. Maka jika ada guru tak punya laptop, itu mohon maaf mundur saja jadi guru. Karena Anda akan wajib belajar melalui digital. Sore udah dalam laptop, pakai akun, masuk. Nah, jadi ada platform mandiri belajar. Kadang formatnya dibuka, Anda mendaftar, ya Anda diberi akun. Kemudian Anda verifikasi sebagai calon guru Merdeka belajar, misalnya ya. Nah, di situ apa perintah dari langkah-langkah setelah Anda masuk, ikuti dengan seksama. Nanti ketika itu ada kami dan telusuri, tidak ada satu orang pun yang dapat akun saat ini. Kita tunggu saja, ya Bapak Ibu. Oh, ada yang juga yang nonton si Papa video, nonton sampai habis, tidak boleh lewat sedetik pun. Karena dia akan tahu tuh, karena akan tahu bahwa Anda tidak nonton. Jadi bareng-bareng belajarnya, nonton, pulang view. Nah, ya.
lembaga. Nah, 2023 kita melalui tahap step tadi. Nah, pakai K13 tidak coba, tapi ada warna kurikulum merdeka. Tahun depan apa? Nah, kita pakai kurikulum merdeka, tetapi dengan menggunakan apa yang sudah dirancang di platform tadi. Bukan modul sudah ada. Nah, tapi ke depan ada dituntut untuk buat modul, tapi di tahap sosialisasi ini masih bisa pakai modul yang tersedia. Nah, bisa pakai sudah disediakan. Itu platform itu Bu, semuanya itu uang negara triliunan dan kita diberikan gratis. Nah, ya gratis maka kita diarahkan di situ. Video-video pembelajaran, bagaimana melakukan asesmen untuk anak, ya soal-soal asesmen. Nah, calon madrasah pelaksana kurikulum merdeka, guru-gurunya harus mandiri belajar. Nah, bersama dalam komunitas belajar. Maka PKB ini dan sosialisasi kurikulum merdeka tidak bisa dipisahkan. Karena pelaksanaan kurikulum merdeka itu melalui PKB Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu tanya, besok saya sibuk nggak ya oleh-oleh pembelajaran kurikulum merdeka. Gimana sih cara mengajar di kurikulum merdeka? Semua yang saya katakan tadi berdasarkan pembelajaran abad 21 dengan model PPL. Nah, Bapak Ibu ya, kasih proyek. Hadapan dia akan ketemu dengan permasalahan dalam proyek itu. Dia akan cari cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga setelah proyek itu selesai dia punya kompetensi. Itu cara belajar di kurikulum merdeka. Nah, jadi kenalan dulu sedikit. Oh, ini CP, ternyata KIKD-nya ada menunjukkan CP. Disatukan saja di dalam CP. Nggak ada lagi bahasa KI1, KI2, KI3, nggak ada lagi. Nah, yang ada CP yang mengatur tentang materi yang diajarkan, pilihan-pilihan materi ajar. Nah, dan itu negara yang kuat, contohnya. Nah, lalu apa yang bebas kalau konten dari materi itu? Saya pernah bilang, kalau judulnya virus, judul materi virus, maka Bapak bebas angkat virus apa yang sedang melanda dunia. Nah, begitu Bu. Tidak ditentukan virusnya, begitu, bebas. Nah ya,
koordinasinya cocoknya di mana gitu. Itu ditelusuri, diarahkan terus. Nanti dia akan ambil mapel pilihan yang sesuai dengan bakat dan minat. Meraih perguruan tinggi juga sesuai dengan karakter dia tadi, dengan karakteristik dia, dengan bakat minat dia dari situ terus ke situ. Nah, itu dia gambaran apa sih yang berbeda dari kurikulum merdeka. Fase tadi Bapak saya ulangi, siswa ini dikelompokkan ke dalam fase mengajarkan pun begitu. Fase A misalnya ya, fase berapa sih kelas 1 sama kelas 2? B ya, Bu Ratna ya. Kelas 1 FI misalnya, 2 FI, ini gabung. Jadi diupayakan nanti tidak ada istilah tinggal kelas. Karena satu fase itu 2 kelas, 2 kelompok. Fase A, ayo coba. Fase A misalnya kelas 1 dan kelas 2. Misalnya nih ya, nanti lihat lagi fasenya. Saya juga ada semua materi nanti saya share. Nah, fase A ini anak bahkan sampai yang kedua. Karena dia masih satu fase. Kalau fase A ini ada 10 CP, 20 murid. CP yang dilanjutkan 10. Ada 15 anak, 10 sudah dia kuasai. Pencapaian, ya, mencapai. Ya. Ada 2 anak atau 8 orang anak belum tuntas di 10 CP. Baru 8, wajib lagi itu tapi kan itu berbeda. Dia masih dalam satu fase. Ketika temannya masuk ke CP baru, dia kita tambahkan CP yang belum tuntas. Ya. Nah, yang belum tuntas, maka pembelajarannya harus ditambahkan dengan remedial. Itulah beberapa hal yang gambaran yang berbeda, ya, yang berbeda. Kemudian saya melihat di kurikulum merdeka ini penyederhanaan materi sebenarnya, penyederhanaan materi. Letak tiro ini di kurno letak mata pelajaran apa? Nah, misalnya yang wajib mana? Hakuna wajib. Kalian cok ya suka sesuai minat bakat keterampilan. Tambah 3 lagi. Kita nak kurikulum yang mana? Berapa berapa ahli. Nah, terlalu banyak materi. Semuanya tidak tuntas. Lebih baik tidak banyak materi, tapi anak-anak tuntas. Arahnya ke situ kurikulum merdeka, Pak. Ingin ketuntasan, ingin punya kompetensi, ya. Jadi belajarnya berbasis proyek sana kembali proyek. Nah, proyek itu apa? Memberikan satu permasalahan supaya anak mengalami, anak melakukan, ya. Di dalam melakukan itu betul-betulnya dalam belajar dia akan ketemu kendala-kendala apa sih kendala-kendalanya. Nah, itu PPM, ya. Dari kendala itu akan ada diskusi cara, dia cari cara. Sehingga dia berhasil mengatasi kendala, maka lahirlah kompetensi-kompetensi pada dirinya. Itu pendekatannya. Nanti kita dalami lagi. Saya rasa kalau waktu juga kita sudah bisa istirahat di rumah. Nanti kita bergabung. Oh iya, boleh bergabung di sini apa di depan terserah ya. Boleh. Nanti kita masuk lagi jam 2 ya.